Maukah kita makan bangkai saudara kita yang sudah mati? Yang jelas tidak akan ada yang mau. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah dan bertobatlah. Kembalilah kepada Allah. Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang prasangka ikhwatul iman, kita tahu betul-betul hari ini banyak kejadian yang tentang prasangka yang mana prasangka itu belum tahu benar. Di dalam Islam kita tahu betul Allah SWT berfirman dan Nabi SAW bersabda menjelaskan tentang prasangka yang mana tidak dibenarkan dalam agama. Kalau kita sudah membangun prasangka, terutama membangun bangsa ini dengan prasangka yang buruk, prasangka yang tidak baik, dan kita tidak akan mendapat kebaikannya. Maka ikhwatul iman, dari firman Allah SWT, kama qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtabu ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kul lahma akhi maitan fakarahtumuha wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Surat Al-Hujurat ayat 12. Maka dari ayat ini Allah menyerukan orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman? Orang yang beriman itu pasti dia takut sama Allah. Dia beriman kepada Allah SWT. Diterapkan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka-prasangka yang tidak baik. Sesungguhnya prasangka-prasangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan atau perkataan atau hadis. Maka dalam hari ini juga kata Allah, wala tajassasu. Artinya jangan kita mencari informasi yang tidak dibenarkan. Seolah-olah kita mencari sesuatu yang orang itu tidak melakukannya. Dan wala yaghtab, termasuk kita menjatuhkan, menjelekkan, membicarakan orang yang tidak benar. Ba'dukum ba'da, satu sama lain. Dan ini membuat kegaduhan yang kita hadapi sekarang di negeri kita seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kekacauan dan orang hilang kepercayaan, satu sama lain tidak akan percaya. Dikenakan apa? Dikenakan kita membangun negeri ini dengan prasangka yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Nih, janganlah kalian makan bangkai saudara kalian yang sudah mati. Ini sampai disebut begitu. Maukah kita makan bangkai saudara kita yang sudah mati? Yang jelas tidak akan ada yang mau. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah dan bertobatlah. Kembalilah kepada Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim. Ini ayat menjelaskan kepada kita ikhwatul iman. Kalau kita beriman kepada Allah, mendekat diri kepada Allah SWT, tidak akan ada prasangka-prasangka yang tidak baik. Nabi SAW bersabda di dalam hadis Abi Hurairah, Nabi SAW qala, iyyakum adh-dhanna, inna adh-dhanna akdzabul hadis. Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, hati-hatilah kalian dengan prasangka. Sesungguhnya prasangka itu sedusta-dustanya ucapan atau sedusta-dustanya perkataan. Ini hati-hati akhwatul iman. Kenapa? Karena ini adalah satu perbuatan yang terburuk, yang tidak dibenarkan oleh agama kita, terutama agama Islam. Maka akhwatul iman, dari hadis ini jelas menjelaskan kepada kita bahwa prasangka itu tidak dibenarkan oleh agama di dalam agama Islam. Maka kita lihat di dalam hadis lain dari Abu Hurairah, ada Nabi SAW qala, man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Rawahu Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, dalam arti kata mencari keikhlasan, semata-mata apa yang dia lakukan mencari ridha Allah dan ikhlas, berkata baik atau diam. Maka kata ahli ilmu mengatakan, tafakkaru qabla an takallamu. Berpikirlah sebelum kita mengucapkan perkataan. I think today and speaks tomorrow. Berpikir hari ini dan berbicara esok. Tapi kita selalu terbalik. Berbicara hari ini, baru kita berpikir besok bahwa yang kita ucapkan itu adalah salah. Dan ini yang kita hadapi ikhwatul iman. Allah SWT berfirman di dalam surat Hujurat ayat yang ke-6. Kama qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum bifasiqin binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatasbahu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini menjelaskan kepada kita ikhwatul iman
Kenapa? Apabila datang kabar, berita tentang satu permasalahan, maka jangan disebarkan dulu kecuali kita mengetahui kebenarannya. Kalau tidak, kita akan menimpa satu kaum, satu bangsa, satu lingkungan, satu kampung itu sesuatu yang mana dengan kebodohan berita itu akan kita mendapat musibah dan bermasalah yang besar. Maka Nabi SAW mengajarkan kita ketika ayat ini turun di zaman Rasulullah SAW, berita-berita ini maka jangan disebarkan kecuali betul-betul itu benar. Dan ini ayat turun sebab ada kejadian di zaman Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.